Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome, Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan ciri khas keislaman, senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan perpaduan kecerdasan otak, moral, dan spiritual. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas mutu dengan menyiapkan diri dengan 17 program studi yang telah terakreditasi A. Fakultas Pertanian UMI terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis, yang masing-masing telah terakreditasi A. Pada program studi agroteknologi, mahasiswa diberi bekal kemampuan dalam penerapan dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sumber daya hayati dan pertanian, sehingga dapat lebih produktif dan bernilai tambah. Pada program studi agribisnis, mahasiswa diberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan lingkup pemasaran atau tata niaga produk-produk pertanian dan bisnis serta kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara usaha penggilingan padi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Suryani, Stambuk 08320190186. Saya Yayub Kurmaulani, Stambuk 083-2019-0078. Saya Nadia Fadilasari dengan Stambuk 083-2019-0027. Praktek lapang agroindustri yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 April. Adapun identitas responden yaitu Nurlaini dengan umur 40 tahun, pendidikan terakhir S1, lama usaha lebih dari 10 tahun dengan jumlah penggilingan sebanyak 2 buah. Selain dari desa Kayuloe Timur, sumber bahan baku yang diproses di penggilingan padi juga berasal dari desa Bonto Matene, Kelurahan Empoan. Tempat penggilingan ini akan tetap beroperasi setiap hari selama persediaan gabah tetap tersedia. Terlebih pada saat musim panen, tempat penggilingan ini akan ramai dikunjungi oleh pengunjung. Untuk kapasitas penggilingan, dalam sehari dibutuhkan 50 karung. Dengan banyak gabah yang mampu digiling dalam sehari yaitu sebanyak 100 karung. Harga beli gabah di tempat ini berkisar 5.500 dengan kandungan kadar air gabah yang akan digiling sebesar 13 hingga 15%. Di desa Kayuloe Timur terdapat kelompok panen yang dimana dalam setiap tahunnya akan memanen sebanyak 2 kali. Adapun alat yang digunakan untuk panen yaitu mobil pemotong padi. Kemudian setelah dipanen, gabah akan diletakkan di dalam gudang untuk disimpan sementara waktu. Setelah itu, sebelum gabah akan digiling, gabah terlebih dahulu akan dijemur selama 2 hingga 4 hari. Setelah proses penjemuran selesai, gabah akan dimasukkan ke dalam karung lalu akan diangkut dengan menggunakan motor menuju ke tempat penggilingan. Pengeringan gabah biasanya dilakukan setelah panen dan biasanya pengeringan akan dilakukan sebanyak 1 hingga 2 kali. sehingga gabah dapat bertahan untuk disimpan hingga panen selanjutnya.
Untuk lama usia mesin di tempat penggilingan ini sekitar 10 tahun, yang merupakan milik sendiri dan jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak 2 orang. Untuk harga pembelian penggilingannya sebesar 50 juta dengan lama pemakaian sudah 10 tahun lebih. Dari 100 kg gabah yang digiling, 35 hingga 40 kg akan menjadi beras, di mana pada sistem pembayaran upah jika ada petani yang menggiling gabahnya akan dibayar dengan beras kembali. Untuk harga beras di tempat penggilingan ini sekitar 7.500 per kilogram. Dengan banyak gabah yang dapat digiling sekitar 50 karung per harinya. Untuk bantuan dari pemerintah mengenai pengembangan usaha penggilingan, tidak ada bantuan sama sekali selama lebih dari 10 tahun di tempat penggilingan ini, sehingga sumber modal yang digunakan untuk membeli penggilingan merupakan dana sendiri. Masalah yang dihadapi meliputi alat transportasi serta tempat servis ketika mesin sedang rusak. Harapan pemilik usaha yaitu agar adanya bantuan yang bisa disalurkan agar usaha bisa menjadi lebih baik. Itulah hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi